Pemirsa, membuat barang kerajinan dari logam bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Sebab sejak dahulu ketika masih berdiri banyak kerajaan, industri kerajinan logam sudah banyak berkembang di berbagai pelosok tanah air. Beberapa barang kerajinan logam yang sudah ada sejak zaman kerajaan antara lain berbagai peralatan perang, mulai dari keris, pedang, golok, tombak, tameng, dan lain-lain. Perhiasan dan aksesoris kerajaan, alat kesenian seperti gamelan, saron, bonang, dan gong. Sebagaimana yang kita tahu, kerajinan kriya logam merupakan salah satu dari hasil usaha kecil menengah yang diandalkan untuk keperluan ekspor. Kebanyakan kerajinan dipengaruhi oleh heritage yang merupakan warisan budaya dari suatu masyarakat setempat. Misalnya saja, kerajinan pisau keris. Meskipun semua daerah memiliki kerajinan kriya logam masing-masing, namun antara kriya logam dari suatu daerah dengan daerah lain memiliki kerajinan kriya logam yang berbeda-beda. Semua ini tergantung warisan dari masyarakat setempat terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam acara Rapendik, Ragam Pendidikan Produksi UPT Tekomdik, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, industri perhiasan jewelry ke depan begitu sangat pesatnya. Nah, di SMK N1 Trowulan ini memanfaatkan ini sebagai peluang dengan memunculkan program keahlian kriya logam. Anda ingin tahu lebih dalam? Ayo ikut bersama kami dalam acara Rapendik. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Trowulan terletak di Jalan Mawar nomor 1, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sekolah ini memiliki lahan dan sarana prasarana yang cukup memadai. Sekolah ini memiliki 5 kompetensi keahlian, yaitu program studi keahlian desain produksi kriya logam, program studi keahlian agribisnis dan agrowisata, desain komunikasi visual, serta teknik komputer jaringan. Untuk fasilitas penunjang belajar bagi siswa adalah laboratorium kriya logam, agribisnis, desain komunikasi visual, dan teknik komputer jaringan. Sarana dan prasarana seperti lapangan olahraga, taman sekolah, dan lainnya. Di dalam kegiatan pembelajaran, SMKN 1 Trowulan ini memiliki program keunggulan desain produksi kriya logam. Karya-karya desain logam yang telah dibuat oleh para siswa adalah seperti jewelry atau perhiasan fashion yang dimanfaatkan dalam dunia busana bagi wanita. Pemirsa, seperti halnya langit tidak ada batasnya, maka kreativitas pun tidak ada batasnya. Saat ini saya bersama siswa Mas Ahmad Yunen dan guru pembina Bapak Arif di Handoyo. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah sukses. Ya. Saya ke Pak Arif dulu. Pak Arif, apa latar belakang memilih kriya logam ini sebagai kegiatan anak-anak, Pak? Yang melatar belakangi dunia SMK Trowulan, sama jurusan logam, perlu diketahui bahwa SMK Trowulan berada pada Kecamatan Trowulan,
tepatnya di Desa Trawulan. Dalam sejarah mengatakan bahwa Kecamatan Trawulan merupakan area ibu kota Kerajaan Majapahit. Ya. Dan di dalamnya banyak sekali meninggalkan sejarah, kemudian budaya dan peninggalannya dan karya-karyanya. Dari situ dinas terkait sama Kabupaten Mojokerto dan dinas pendidikan merekomendasinya berdirinya SMK ini. Yang meliputi yang pertama ada jurusan DPKL atau Desain Produksi Kria Logam, yang kedua ada ATPH, Agresi Tanah Taman dan Hortikultura, yang ketiga ada UPW, Uni Perjalanan Wisata. Itu yang mantapkan. Dan SMK S1 Trawulan adalah SMK satu-satunya yang mempunyai jurusan Kria Logam di Kabupaten Mojokerto. Satu-satunya, Pak? Ya. Terus dalam memilih raw material atau bahan baku maksud saya, ya, bagaimana Pak? Karena berhubungan dengan Kria Logam, jadi ini kan jurusan Kria Logam, jadi materialnya anak-anak disediakan dari sekolah, juga bisa menggunakan dari limbah. Dari limbah? Nah, limbah. Reuse itu ya, menggunakan bisa. kembali. Okay. Bisa menggunakan logam pero, besi, dan non pero, ada tembaga, kuningan, perak, dan emas. Terus mengenai prospek Pak ke depan bagaimana? Untuk prospek ke depan, harapan kami, terutama jurusan Kria Logam, mengharap bahwa pemerintah lebih memperhatikan SMK. Karena memang SMK ini kan juga program pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Pemerintah mendirikan SMK-SMK di tiap kecamatan. Nah, apa konkretnya adalah SMK 1 Trawulan. Harapan kami bahwa pemerintah lebih memperhatikan, turun ke bawah apa yang dibutuhkan oleh SMK seperti itu. Jadi program mereka disesuaikan dengan kebutuhan siswa, ya, untuk kepentingan life skill mereka. Saya ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, mengapa memilih jurusan Kria Logam? Ini kan jurusan unik, aneh, dan berbeda dari yang lain. Ya, kenapa saya memilih jurusan ini? Pada kompetensi ini kita diajarkan mengenai desain produksi Kria Logam. Jadi kita diajarkan mengenai jewelry, perhiasan, dan juga desain dari perhiasan itu. Jadi alasan kedua saya itu memilih jurusan ini atau kompetensi ini. Ayah dulu saya juga kerja sebagai pengrajin emas di rumah. Jadi alat-alat perhiasan di rumah itu lengkap. Maka setelah jadi lulus SMP, saya langsung memilih SMK ini. Jadi ayah sebagai sumber inspirasi ya, untuk memilih jurusan ini. Terus apa model yang dipelajari? Untuk model ini kita itu mengarah ke perhiasannya. Ke perhiasannya. Ya, jadi SMK ini sudah mengutamakan untuk masuk ke sini tuh perhiasan yang lebih banyak digali. Karena kebutuhan di masa depan, fashion termasuk aksesoris itu menjadi kebutuhan masyarakat begitu. Terus pangsa pasar bagaimana? Punya bayangan nggak? Ya, untuk saat ini tuh pangsa pasar di dunia itu masih dikuasai oleh Thailand, Meksiko, India, Malaysia, juga Cina. Jadi itu saya ingin untuk kompetensi ini produknya itu bisa ke lokal dahulu aja, ke Mojokerto. Jadi kita bisa kerjasama dengan toko-toko perhiasan di Mojokerto sendiri. Kita menawarkan produk kita ke toko itu, kemudian kita bisa bekerja sama. Jadi dari pemasaran lokal tidak menutup kemungkinan nanti bisa masuk ke pasar global, karena di 2015 juga ada MEA gitu ya kan. Terus harapannya apa? Itu harapan saya untuk sekolah ini. Untuk Anda, untuk sekolah ini. Untuk saya sendiri, setelah lulus dari SMK ini, saya bisa kerja sesuai dengan kompetensi saya. Saya ingin juga jadi desainer perhiasan. Kemudian untuk harapan sekolah ini, saya ingin SMK kita bisa melengkapi lagi peralatan yang ada di bengkel. Kemudian kalau bisa membeli mesin CNC, yaitu mesin buat perhiasan secara otomatis. Komputer nomor kontrol itu yang bisa presisi. Ya kan? Terima kasih Mas Ahmad, Mbak Arif, mudah-mudahan sukses SMK 1 Trawulan ini. Pemirsa, untuk berhasil membutuhkan mimpi, dan dari mimpi itu dibutuhkan upaya keras untuk mewujudkan di dalam perjuangan meraih cita-citanya, seperti yang dilakukan oleh siswa dan guru pembina SMKN 1 Trawulan ini. Kria logam adalah seni kerajinan atau keterampilan untuk membuat
sesuatu menjadi barang-barang yang memiliki nilai guna dengan menggunakan logam sebagai medianya. Karya kriya logam yang dihasilkan dapat berupa karya 2 dimensi atau lukisan logam ataupun 3 dimensi, sering disebut sebagai patung logam. Teknik-teknik yang biasa dipakai pada pembuatan kriya logam yaitu dengan teknik las, cor, dan batri. Dari kriya logam dapat menghasilkan benda sebagai hiasan dan sebagai benda pakai yang bernilai artistik seperti pisau yang memiliki ukiran relief. Pemirsa, produk unggulan tentu membutuhkan pemasaran dan program unggulan sekolah juga membutuhkan pemasaran. Dalam hal ini peran Humas menjadi amat penting. Saat ini saya bersama Bapak Joko Sudibyo, SPD selaku Humas sekolah. Apa kabar Pak? Baik. Joko? Baik. Pak, ada yang ingin kami tanyakan seperti yang tadi saya tanyakan, program itu kan butuh peran Humas dalam publikasi. Nah, apa peran strategis kehumasan sekolah di sini? Ya, terima kasih. Kami selaku Humas selalu mengenalkan sekolah kami baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional untuk mengenalkan terutama untuk kompetensi keahlian desain dan produksi kriya logam. Dengan harapan kami nanti lebih dikenal, kemudian masyarakat nanti lebih berminat ke SMK Trawulan. Dan kedepannya nanti kita bisa mengangkat dunia usaha, dunia industri yang ada di Trawulan ini bisa lebih maju lagi dengan adanya SMK kita. Pak, bentuk perkenalannya itu bentuk event-event pameran kah atau bentuk-bentuk kompetisi kah atau apa Pak? Ada beberapa macam yang pernah kita ikuti, termasuk diantaranya adalah kompetisi. Baik di tingkat kabupaten provinsi, kalau ada lomba desain produksi itu pasti kami ikuti. Dispro, desain produksi. Desain produksi berkaitan dengan jewelry itu kita ikuti. Berikutnya kita juga bekerja sama dengan Mutu Manikam Nusantara yang diketuai oleh Bu Ani Susilo Bambang Yudhoyono. Dan alhamdulillah kemarin kita juga sempat diundang untuk pameran jewelry-nya di JCC tahun 2011. Tingkat nasional itu Pak ya? Tingkat nasional itu kita mewakili tingkat SMA-nya. Jadi ada 3 SMA yang ikut, SMK 58 Jakarta, SMK 14 Bandung, dan SMK kita. Itu wakil dari Jawa Timur ke nasional. Iya. Pak, terus sebuah produk baru, unik dan tidak umum, tidak jamak di masyarakat. Ini kan untuk meyakinkan terutama masyarakat dan dunia industri kan tidak mudah. Nah, apa ini? Bagaimana kiat Bapak untuk meyakinkan mereka? Kita tidak henti-hentinya promosi ke masyarakat, baik melalui komite, kemudian kita melalui pameran-pameran yang dilakukan. Kemarin kita barusan ikut pameran SMK di Surabaya, CX Expo. Selain itu juga kita mengenalkan kompetensi kita ke dunia usaha, dunia industri. Kita menawarkan ke perusahaan-perusahaan yang ada kaitannya dengan jewelry dan program kuningan dengan harapan